Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini Senin 19 Mei 2025. Kita sedang berada di Jalan SKO Kompas Tambun Selatan. Tepatnya di lokasi yang nantinya pada tanggal 23 Mei mendatang itu akan dilakukan penertiban bangunan liar oleh pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi, teman-teman. Nah, ini untuk beberapa kios ya, sebagaimana terpantau terlihat di kamera, ini sudah dilakukan pembongkaran mandiri untuk beberapa titiknya, teman-teman. Nah, saya tadi berjalan dari arah pelintasan kereta api ya, teman-teman. Nanti kita bakal lihat ya berapa kios kira-kira yang bakal terkena penggusuran, karena saya ini posisinya jalan dari belakang menuju depan, teman-teman. Ya, jalan dari belakang menuju depan, menuju ke arah jalan Pantura ya, jalan utama di dekat lampu merah ya, lampu merah Kompas. Nah, ini teman-teman ya, bisa terpantau juga tuh. Ini sedang dibongkar secara mandiri karena memang tenggat waktunya sebentar lagi, teman-teman. Untuk penertiban bangunan liar di daerah ini, tenggat waktunya itu ya cuman tersisa beberapa hari lagi aja ya. Kebanyakan dari kios-kios yang ada di sini itu adalah kios-kios penjual spare part, teman-teman. Rata-rata ya mayoritasnya itu adalah kios-kios yang menjual spare part ataupun onderdil ya, onderdil dari sepeda motor. Namun beberapa kios yang lain juga macam-macam ya, teman-teman. Ada yang jualan makanan, minuman dan lain sebagainya ya, campuran. Tapi untuk secara rata-ratanya itu adalah penjual onderdil spare part sepeda motor. Nah, sebenarnya kalau untuk posisi ini, teman-teman, ini sebenarnya nggak tahu ya dulunya saluran air atau apa gitu kan. Nah, nanti ditertibkan juga tujuannya itu untuk apa, kita belum tahu ya jangka panjangnya ya. Rencana dari PMK Bekasi mungkin saja, kalau hemat saya itu bisa aja untuk pelebaran jalan dan juga ataupun pembuatan saluran air ya. Nah, ini kalau kios depan kita ini jualan sepatu, teman-teman, sepatu formal ya. Ya, jadi variatif, teman-teman, sebenarnya ya. Kalau untuk daerah sini tuh barang-barang jualannya. Nah, daerah Tambun Selatan ini ya juga ya, buat teman-teman semua nih, buat teman-teman semua, for your information aja ya, daerah sini tuh, daerah Tambun Selatan kan salah satu titik terpadat, teman-teman ya, titik terpadat yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi Kecamatan Tambun Selatan itu menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2022 aja, jumlah warganya itu sekitar 431.537 orang, teman-teman, bayangkan ya. Dan kepadatan penduduknya itu sekitar 10.000 km persegi. Nah, itu untuk yang terdata, teman-teman. Kita nggak bisa menganggap data itu 100% valid ya, karena pasti aja banyak pendatang-pendatang, teman-teman ya, dari luar-luar daerah ataupun masyarakat-masyarakat yang berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain begitu. Karena memang untuk daerah Tambun Selatan ini, teman-teman, itu merupakan salah satu daerah yang bisa dikatakan sangat strategis ya, karena memang lokasinya itu berdekatan dengan wilayah kota, teman-teman. Kalau untuk Kabupaten Bekasi kan ibu kotanya Cikarang ya. Nah, Tambun Selatan ini juga sebenarnya posisinya berdekatan ya dengan Cikarang, walaupun lebih dekat dengan Cibitung, teman-teman. Nah, tapi di lain sisi, Tambun Selatan ini itu wilayah yang salah satu paling dekat dengan kota Bekasi, teman-teman, dan juga wilayah Jakarta ya. Jadi kalau misalkan warga Bekasi nih, khususnya warga Tambun Selatan, kalau mau ke Jakarta itu cenderung lebih dekat ya dibanding
dengan kecamatan-kecamatan lain gitu. Nah ini bisa teman-teman lihat tuh ya, ini jumlah kiosnya terbilang cukup banyak teman-teman. Ya, jadi kondisinya seperti ini teman-teman ya, di wilayah kecamatan terpadat, bahkan Tambun Selatan juga itu masuk teman-teman, salah satu kecamatan terpadat di Indonesia ya, bayangkan. Kalau nggak salah itu urutan ke-5 gitu atau ke-4. Selain kecamatan-kecamatan Johar Baru misalnya, atau kecamatan yang ada di Bandung itu kalau nggak salah kecamatan Andir ya. Nah, Tambun Selatan juga termasuk salah satu kecamatan terpadat di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi kalau di kontennya Lensa Bangsa teman-teman diupayakan ya sama saya, selain kita membuat konten tapi biar penontonnya itu paham konteks ya, paham konteks, paham terkait misalkan geografisnya, sosiologisnya, ataupun aspek historisnya, sejarahnya gitu kan, ataupun aspek politisnya dan lain sebagainya lah, aspek hukum. Jadi biar ya konten ini juga punya muatan edukasi lah ya buat teman-teman semua. Ini sebenarnya kondisinya pasca hujan teman-teman, ya bisa terbilang tuh ya, ini udah bertahan lama teman-teman ya untuk daerah sini tuh, bisa dibilang udah berpuluh-puluh tahun lah, karena saya tuh sering kecil itu lewat sini juga teman-teman, karena memang kebetulan punya saudara juga ya di Tambun, sudah terkenal ya dari dulu ya daerah Kompas ini sebagai salah satu wilayah untuk mencari spare part kendaraan bermotor ya. Karena memang ya sepanjang deretan jalan sini ya kurang lebih sama nih kios-kios onderdil seperti itu teman-teman ya. Nah memang harus ditertibkan juga ya, mau nggak mau gitu kan, karena kalau misalkan tidak dikasih semacam shock terapi lah, kalau saya anggap tidak dikasih semacam efek kejut lah begitu ya, itu ya pasti nantinya menjalar teman-teman ya, menjalar juga ke wilayah-wilayah lain. Kalau ini kan masuknya Desa Mekarsari ya kalau nggak salah, Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan. Nah ini kalau misalkan tidak secara serempak ya ditertibkan, sebelumnya itu kan di Tridaya ya, di Tridaya Sakti itu kan ditertibkan tuh Bangli-Bangli yang ada di Kalimati dan Kalibaru, Desa Sumberjaya juga. Nah untuk wilayah ini pun ya tidak luput teman-teman, karena tujuannya biar memunculkan rasa keadilan juga ya, keadilan antara warga kayak gitu. Jadi kan ada warga-warga pasti yang punya kecemburuan sosial lah bisa dikatakan. Jadi karena sifat manusia itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Nah pemerintah Kabupaten Bekasi itu hadir untuk menjawab hal tersebut agar dia terjadi kesamaan ya. Kalau misalkan memang status tanah yang ditinggalinya nih itu adalah status tanah negara, ya maka siap-siap aja ya, tidak akan menunggu waktu yang lama, pasti nantinya akan mengalami penggusuran juga teman-teman ya. Jadi ini juga catatan sebenarnya ya, saya nih sebagai putra daerah Bekasi sebenarnya tidak masalah ya sama pendatang, karena sebenarnya untuk problematika yang ada di Bekasi itu menurut saya tidak semua kok ya disebabkan oleh para pendatang ya, karena memang sebenarnya apa namanya untuk masyarakat Kabupaten Bekasinya pun ada aja gitu kan, ada aja yang punya sifat yang kadang kurang lebih sama teman-teman. Misalkan ya masyarakat Kabupaten Bekasi ini pribumi, dia punya tanah, punya rumah gitu kan, tapi ya tanah dan rumahnya dijual, lalu dia mendapatkan uang kan, tapi uang itu tidak digunakan untuk membeli tanah lagi teman-teman, tidak digunakan untuk membeli rumah lagi, malah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya poya-poya misalkan gitu ya. Jadi nantinya pada akhirnya juga ya akan sama aja gitu kan, ketika tanah dan rumahnya dijual, punya uang tapi uangnya habis begitu aja, ya pada akhirnya juga ujung-ujungnya ya, tahu saya dan sepengalaman saya itu pasti nantinya bakal sama ya, menempati tanah negara juga, biasanya di tanah-tanah pengairan, tanah-tanah jalan dan lain sebagainya gitu teman-teman.
Nah, kalau untuk pendatang, pesan saya sih kalau misalkan mau untuk apa ya namanya, untuk merantau ke daerah orang lain, kemanapun itu sebenarnya bukan hanya untuk di Bekasi ya. Itu segala persiapannya itu harus ada ya. Apapun itu harus dipersiapkan, mau itu pendidikan, keuangan, pengalaman dan lain sebagainya ya. Jadi nantinya nggak lagi banyak menempati tanah negara lagi. Kan sebetulnya yang susah itu kan semua ya. Misalkan mendatang tinggal di tanah negara, suatu saat dibongkar ya, bangunan liarnya kan, yang menempatinya juga susah. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga sama aja teman-teman ya, punya dampak nantinya, punya keluhan-keluhan misalkan seperti banjir ya, ataupun misalkan keluhan-keluhan lainnya lah gitu kan, yang berkembang di masyarakat. Jadi kayak gitu. Jadi sebaiknya ya untuk semua kita sama-sama saling menjaga lah. Kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya semuanya posisinya setara kan, sama-sama warga negara Indonesia gitu kan. Nah, untuk konteks itu lah makanya harus saling menghargai. Menghargai itu bukan cuman dengan manusianya ya, tapi dengan lingkungan yang kita tinggali gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu pesan moralnya mungkin dari channel ini ya. Sekaligus sebenarnya keluh kesah saya pribadi ya. Karena memang sebetulnya bukan bermaksud mendiskreditkan atau sebagainya ya. Yang saya tahu ya kebanyakan yang menempati bangunan-bangunan liar itu adalah masyarakat-masyarakat yang dari luar teman-teman. Kebanyakan ya. Itu. Oke, itu aja ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah posisi depan ya. Udah posisi di jalan Jalan Pantura. Udah mau menuju lampu merah ya. Udah menuju jalan raya. Untuk posisi ini nanti tanggal 22 Mei teman-teman. Nah, nanti kita pantau aja. Oke. Pantau aja proses penggusurannya seperti apa. Alat berat sih belum diturunin ya untuk titik ini. Gitu. Nggak tahu nanti juga bakal mundur lagi atau tidak, bakal pending lagi ataupun tidak. Karena setahu saya di Pulau Timaha pun kayaknya mundur ya. Cuman untuk warga di sini tuh sudah mendapatkan SP teman-teman. Sudah mendapatkan surat peringatan dari RT RW ya. Juga ada undangan sosialisasi juga, undangan rapat, agar nantinya warga-warga ataupun pemilik-pemilik kios yang ada di sini itu segera untuk membongkar bangunan secara mandiri sebelum nantinya alat berat dikerahkan. Seperti itu ya. Tinggal menghitung hari, nanti kita bakal meluncur ke sini lagi ketika alat berat sudah turun. So teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Silakan teman-teman juga tonton video-video lainnya dari channel ini. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya. Sekian teman-teman ya laporan Lensa Bangsa pada hari ini. Nanti kita habis ini tuh bakal meluncur ke Kalimati dan Kali Baru ya. Siapa tahu ada yang bisa di-upload teman-teman. Kita nggak tahu nih nanti pasca hujan ini bakal terjadi banjir ataupun tidak ya di sana. Kita tunggu aja ya. Nah, akhirnya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.